Lo sadar gak sih, dunia sekarang tuh ribut banget. Dari lo buka mata sampai merem lagi, semua hal nyuruh lo jadi seseorang. Harus sukses, harus punya ini, harus tampil kayak gitu, harus update, harus kelihatan keren, harus punya pendapat, harus relevan, harus. Kayak hidup lu bakal meledak kalau lu gak ikutin. Dan karena semua orang ikut lari, lu juga lari. Tapi lu sadar gak? Sebenarnya lu gak tahu lagi ngejar apaan. Lu kejar validasi, lu kejar pengakuan, lu kejar rezeki yang katanya makin susah didapat kalau lu diem. Tapi lu lupa satu hal kecil. Rezeki gak lari. Lu aja yang gak pernah diem biar dia bisa nemuin lu. Lucunya ya, kita capek banget tiap hari berusaha kelihatan hidup, buat memberi kesan ke orang yang sebenarnya juga nggak peduli-peduli amat sama kita. Dan lebih lucu lagi, kita sibuk jadi siapa-siapa, sampai lupa jadi diri sendiri. Jadi sekarang gue mau nanya pelan-pelan, kapan terakhir kali lo diem? Kayak bener-bener diem, tanpa mikir, tanpa pura-pura sibuk, tanpa ngejar apa-apa. Diem aja, hadir, ngerasain hidup di detik ini. Bukan yang kemarin, bukan yang besok, bukan yang lu takutin. Karena mungkin satu-satunya hal yang selama ini lu abaikan adalah satu-satunya hal yang bisa ngebuka pintu rezeki lu. Coba deh kita bertanya ke diri kita sendiri. Lu pernah nggak ngerasa udah ngelakuin semua hal yang katanya bener? Tiap pagi lu doa, tiap malam lu ritual, ibadah, afirmasi udah kayak mantra anime. Tapi hidup lu gitu-gitu aja. Karir gak naik, dagangan sepi, rezeki seret, ide mampet, hati juga terasa sempit. Nah lo, terus lu mikir, mungkin gak gue kurang doa? Atau mungkin gak sih gue harus cari guru yang lebih sakti? Atau gue harus ikut workshop magnet rezeki yang tiketnya jutaan? Enggak kawan, mari kita merenung sebentar. Padahal bisa jadi yang kurang itu bukan doa lo, bukan usaha lo, tapi kehadiran lo di detik-detik yang telah dianugerahkan Tuhan buat lo. Soalnya gini, doa yang lo panjatkan sambil pikiran lo kemana-mana, itu kayak lo lagi nelpon Tuhan, tapi sinyalnya jelek. Lo ngomong, tapi lo sendiri gak hadir di situ. Doanya jalan, tapi batinnya nggak nyambung. Gue bukan bilang doa nggak penting ya, tapi kita tuh terlalu fokus pada ritualnya, sampai lupa siapa yang hadir di balik ritual itu. Kayak orang meeting tapi sambil megang HP. Dia masih di ruangan, tapi sebenarnya dia nggak hadir. Nah, banyak dari kita tuh begitu juga. Ibadah jalan, zikir lancar, tapi hati dan kesadarannya lagi di marketplace. Atau malah lagi mikirin notif pinjaman online. Makanya rezeki kadang gak bisa masuk. Bukan karena kurang doa, tapi karena lo gak hadir buat nerima. Seringnya rezeki tuh udah mau nyamperin lo, tapi lo nya malah gak ada. Secara fisik ada, iya. Tapi secara batin, lo lagi traveling keliling dunia pakai pikiran. Lo di sini, tapi gak bener-bener di sini. Lo hadir, tapi lo gak bener-bener hadir. Badan lo ada, tapi batin lo kosong. Kawan, rezeki itu bukan hasil dari kepanikan. Rezeki itu lahir dari kehadiran dan ketenangan. Dan seringnya hidup lo tuh gak butuh tambahan usaha dulu, tapi butuh satu hal ini. Tenang, sadar, hadir di sini sekarang. Kawan, gue kasih tahu fakta yang mungkin nyebelin, tapi penting. Sebenarnya lu gak bener-bener hidup hari ini. Iya, lu mungkin lagi duduk, lagi nonton video ini, mungkin lu lagi nonton TV, mungkin lu lagi makan. Tapi pikiran lu tuh lagi jalan-jalan keliling kampung kayak odong-odong. Lu mikirin cicilan, mikirin mantan, mikirin besok ada kerjaan atau enggak, mikirin gimana cara jadi sukses, biar bisa diposting di IG, biar dilihat sama orang yang sebenarnya gak peduli juga sama lo. Kita tuh hidup bukan di sini, tapi di kepala. Kita sibuk banget ngurusin masa lalu yang udah lewat, dan juga ngurusin masa depan yang belum tentu kejadian.
Lu pernah nggak rebahan di kasur tapi pikiran lu ribut banget, pengen tidur, tapi otak lu kayak rapat ibu-ibu PKK di kelurahan? Itu karena lu nggak hadir, lu lagi tinggal di ilusi. Dan parahnya, itu udah jadi default mode hidup lo. Gue ada quote dari Eckhart Tolle, tapi quote-nya begini, "The past has no power over the present moment." Tapi lu ngotot banget nyeret masa lalu buat hidup di atas punggung lu. Kayak pendaki gunung bawa kulkas, berat, nggak perlu dan nggak ada gunanya. Lu tahu nggak kawan, kalau ada orang yang jalan sambil ngomong sendiri, dipikirnya dia gila. Tapi anehnya, kalau lu mikir sendiri terus-menerus di kepala lu, orang malah bilang lu ambisius. Padahal ngomong di pikiran kita sendiri, ya sama aja, gila juga. Kita semua begitu, cuma kita gila versi premium. Yang kita perlu sekarang bukan mikir lebih banyak, tapi sadar bahwa kita lagi mikir. Gua ulangi, sadar bahwa kita lagi mikir. Itu bedanya antara lu yang hidup dengan lu yang kehidupannya lagi autopilot. Kawan, coba tarik nafas dalam-dalam. Lu ngerasa nggak bahwa lu lagi ada di sini sekarang? Bukan kemarin, bukan nanti, tapi sekarang. Itu titik awalnya, karena realitas, rezeki, kebahagiaan, semua deh, lahirnya cuma di satu tempat, sekarang. Hidup lu bukan yang kemarin, bukan yang lu harapkan besok. Hidup lu ya detik ini. Kalau lu kabur dari momen sekarang, lu sebenarnya lagi kabur dari hidup lu sendiri. Lu pernah gak duduk bengong di depan rumah lu pagi-pagi, lihat cahaya matahari pertama yang nyenggol daun? Dia gak ngomong, gak ngiklanin diri, gak pasang target harian, tapi seluruh tumbuhan hidup karena sinarnya. Itu cara kerja kesadaran. Dia gak ribut, gak dramatis, tapi impact-nya nyata. Masalahnya kawan, kita sering lebih percaya dengan drama pikiran daripada diamnya hati. Padahal energi terbesar datang bukan pas lo lagi panik, tapi pas lo lagi hening, tenang, hadir, dan sadar. Kesadaran dalam ketenangan itu bukan berarti lo jadi pertapa yang duduk diem di gunung. Kesadaran itu kayak lu lagi ngopi, terus lu bener-bener ngerasain nikmatnya kopi. Jadi pas lu lagi minum kopi, bukan sambil scrolling medsos, bukan sambil mikirin utang, bukan sambil mikirin kenapa kali kerukut dari tahun ke tahun airnya tetap hitam. Tapi di momen lu ngopi, lu bener-bener ngelihat warna kopinya, ngerasain pahitnya, manisnya gula yang bercampur dengan kopi. Dan lu bilang ke diri lu sendiri ketika lu hirup kopi itu, gue hidup dan kopi ini nyata. Dalam banyak tradisi spiritual, kesadaran disebut nur, ci, prana, ruh, atau bahkan rahmat Tuhan itu sendiri. Dan semua sepakat kesadaran itu bukan milik lu cuman jadi channelnya doang. Makanya pas lu tenang, hening, dan gak ngapa-ngapain, bisa jadi ide besar nongol, bisa jadi solusi muncul. Bahkan rezeki datang dari arah yang gak disangka. Itu bukan karena lo ngotot, tapi karena lo selaras batinnya. Lo tahu gak kenapa banyak orang makin capek makin miskin? Karena ketika dia lagi cari rezeki, itu seperti kayak orang mancing pakai mesin bor. Rame, boros energi, tapi gak pernah tahu ikan tuh datang pas airnya tenang, bukan pas ribut. Kawan, kesadaran itu bukan tools tambahan. Itu pondasi segalanya. Kerja lo, cinta lo, ibadah lo, sedekah lo, rezeki lo, semuanya baru bermakna kalau lo hadir. Karena yang hadir itu yang hidup. Dan yang hidup itu yang bisa narik kehidupan. Kesadaran gak harus keras, dia cukup ada. Dan saat lu ada di sana, lu bisa bikin dunia ikut tumbuh bareng-bareng lo. Lu sadar gak sih? Setelah lu sadar bahwa lu bukan pikiran lu, bukan emosi lu, bukan keresahan lu, terus yang tersisa tuh apa? Yang tersisa tuh hanya keheningan. Dan keheningan itu bukan kosong, dia justru isi yang sebenarnya.
Orang selama ini tuh ngira ketenangan itu tanda gak produktif. Padahal justru dari ketenangan batin muncul kebeningan pikiran. Lu pernah gak sih ngerasa buntu banget pas mikir keras-keras? Tapi solusi justru muncul pas lu lagi diem aja. Mungkin sambil nyapu, nyetir, atau bahkan lagi bengong di kamar mandi. Nah itu kesadaran yang muncul pas lagi lu diem. Orang bijak bilang, kesadaran itu bukan sesuatu yang lu cari dari luar, tapi dia adalah ruang kosong di antara dua pikiran lu. Kalau pikiran lu kayak mobil di jalan tol, maka kesadaran itu adalah jalan kosongnya. Tanpa jalan kosong, mobil gak bisa gerak. Tanpa hening, lu gak bisa denger suara hati lu. Lu buka YouTube, ada video muter, lu bisa klik pause. Tapi, lu pernah gak klik mute? Nah, hidup kita tuh kadang perlu di-mute. Bukan buat kabur dari realita, tapi buat ngedengerin realita yang lebih halus. Realita batin lo, yang udah lama banget lo abaikan karena sibuk ngejar ingin jadi siapa. Atau malah FOMO dengan orang-orang yang bahkan gak peduli sama lo. Lo gak harus jadi resi, gak perlu nyepi ke hutan, ke gua, ke gunung-gunung. Lo cukup jadi orang biasa yang bisa hening 5 menit sehari aja. Bukan buat meditasi gaya-gayaan, tapi buat ngenalin ulang diri lo sendiri. Hidup itu bukan soal nambahin kesibukan, tapi ngurangin distraksi. Kalau lo udah bisa hadir sekarang dalam kegiatan nyapu, lagi ngopi, nonton video ini, lo udah satu langkah lebih dekat ke rezeki yang beneran datang dari arah yang lo gak sangka. Bukan karena lo ngejar, tapi karena lo selaras dengan alam semesta ini. Lu pernah gak sih lagi ibadah niat banget tapi pikiran lu malah kemana-mana? Tapi pas lu lagi di kloset, lagi boker, tiba-tiba dapat ide brilian. Bahkan ada orang yang nemu solusi hidupnya di WC. Lu kok bisa? Jawabannya, karena saat ibadah lu terlalu fokus buat jadi suci. Lu sibuk ngatur citra di depan Tuhan. Sementara pas lu boker, lu jadi apa adanya. Gak ada pencitraan, gak ada pencapaian, gak ada yang lu kesankan. Lu surrender, lu relax, lu diem. Dan di titik itulah kesadaran lu kebuka. Semesta gak butuh lu jadi siapa-siapa. Dia cuma nunggu lu berhenti sok jadi apa-apa. Pas lu diem karena kebelet, justru ide datang. Pas lu hening karena pasrah, justru ilham muncul. Karena yang nyambungin lu ke semesta bukan kepintaran, tapi keheningan. Jadi wajar aja kalau lu jarang dapat inspirasi ketika lagi pamer ibadah. Tapi malah dapat insight pas lagi boker. Karena pada saat itu lu lepas dari ego. Lu hadir di momen itu. Total, tanpa topeng. Yang tenang bukan berarti kalah. Yang diam bukan berarti kosong. Justru dalam diam lo, semesta ngasih jalan paling terang. Jadi gini ya kawan, banyak orang yang bilang, gue pengen tenang, tapi pikiran gue ribet, rame, gak bisa diem. Terus mereka nyoba ngelawan pikirannya dengan pikiran juga. Contoh, gue gak boleh mikirin utang, gue gak boleh stres, gue harus tenang. Lah, itu malah pikiran baru lagi yang muncul. Itu seperti lu berantem sama pikiran pakai pikiran. Akhirnya capek sendiri. Itu mirip kayak orang mabuk yang nyoba nyetir mobil. Hasilnya nabrak juga. Poinnya satu kawan. Lu gak bisa nyembuhin ributnya pikiran lu dengan jadi lebih ribut. Pikiran itu bukan musuh. Dia cuma alat komunikasi batin. Tapi sekarang alat itu udah kayak mic ketika konser yang feedback melulu. Nyaring, cempreng, bikin kepala sakit. Dan lucunya, lu pikir lu adalah pikiran itu. Padahal lu cuma nonton pikiran itu. Coba sekarang pelan-pelan ya, lihat pikiran lu. Tapi jangan ikut ngobrol, jangan ikut debat. Cuma liatin aja. Kayak lu lagi nonton orang di pasar. Gue jamin, lama-lama dia capek sendiri. Karena pikiran itu kayak bocah yang teriak-teriak di mall. Kalau lu ladenin, makin teriak. Tapi kalau lu diem, lu liatin doang, dia akhirnya bilang gini, "Yah, gak seru nih." Nah, di titik itu lu mulai masuk.
bukan masuk ke pikiran lo, tapi ke kesadaran, ke lo yang asli, ke diri lu yang sebenarnya, yang diem, yang ngeliat segalanya. Dan dari situ, lu mulai bener-bener hidup, bukan ngejar, bukan ngelawan, bukan ngebut, tapi hadir. Dan mungkin sekarang lu udah mulai mikir, oke, gue udah paham pikiran itu kayak bocah rewel. Tapi gimana caranya biar tuh bocah diem? Nah, tenang kawan, kita belum sampai situ. Tapi nanti di segmen-segmen akhir, gue akan tunjukin satu latihan sederhana. Bukan meditasi ribet, bukan teknik napas rumit, tapi cara ringan yang bisa lu lakuin kapan aja, bahkan sambil nyuci piring. Lu tinggal ikutin sampai akhir, biar pikiran lu yang ribut bisa ngerasain hening yang beneran. Kawan, pernah gak sih lu lagi nyari sesuatu? Kayak kacamata, udah ngubek-ngubek kamar, nurunin genteng, ngangkat-ngangkat kasur, buka tas, bongkar laci. Tapi ternyata kacamatanya ada di kepala lu. Pasti lu ketawa sendiri kan? Ya ampun, gue nyari-nyari sesuatu yang sebenarnya gak hilang. Nah, itu juga yang lagi kejadian sama pikiran lu sekarang. Kita semua ini lagi sibuk nyari rasa damai, nyari tenang, nyari bahagia. Tapi semua itu udah ada di dalam diri lu sebenarnya. Cuma elunya sendiri gak sadar karena sibuk banget di kepala lu itu. Pikiran lu kayak browser yang kebanyakan tab. Buka tab tagihan, tab karir mandek, tab kerjaan yang overload, tab teman gue udah nikah, gue masih jomblo, tab drama kehidupan. RAM-nya jebol, CPU-nya panas, hidup lu jadi nge-lag. Padahal di balik semua itu ada satu aplikasi yang sebenarnya selalu nyala, kesadaran. Kesadaran itu kayak layar di balik semua tab. Dia nggak ribut, nggak ngeluh, nggak drama, tapi dia selalu ada. Dia nonton semuanya dengan tenang. Dan begitu lu mulai mulai sadar bahwa lu bukan tab-tab itu, bukan pikiran-pikiran itu, ada rasa plong yang gak bisa dijelasin. Dan lu akhirnya paham, oh ternyata damai itu bukan tujuan, tapi titik awal. Dia udah ada sebelum ribut-ribut ini dimulai. Makanya kawan, sebenarnya lu gak perlu nyari kemana-mana. Lu cuma perlu pulang ke sini, ke sekarang, ke momen ini. Dan di segmen akhir nanti, gue bakal ajak lu ngerasain sendiri gimana sih caranya pulang ke titik itu. Nggak perlu ribet, nggak perlu ritual, nggak perlu pakai dupa. Cukup berhenti sebentar dan hadir. Di dunia yang ributnya makin gak ada rem ini, di mana semua orang berlomba update status, pamer pencapaian, dan sok sibuk ngejar validasi, gue cuma mau tanya satu hal. Kapan terakhir kali lu denger suara hati lu sendiri? Bukan suara motivator, bukan quotes di medsos, bukan teriakan orang rumah, tapi suara paling jujur dari dalam diri lu. Kita ini udah sering dan terlalu sibuk ngumpulin suara dari luar, sampai kita nggak sadar yang paling penting justru diam. Karena dalam diam itulah jiwa lo akhirnya bicara. Dan lo tahu siapa yang udah ngerti hal ini ribuan tahun sebelum Eckhart Tolle nulis bukunya? Leluhur kita kawan. Di masa lampau, orang dulu nggak cari healing ke Bali. Mereka naik gunung, masuk hutan, nggak ada sinyal, nggak ada kamera. Yang ada cuma sunyi dan diri sendiri. Mereka sebut itu tapa, diam, puasa batin, menepi dari dunia yang ramai untuk bisa mendengar suara Tuhan lewat batin sendiri. Di Islam juga sama. Rasulullah dapat wahyu pertamanya pas lagi menyepi di Gua Hiro. Bukan pas ceramah, bukan pas perang, bukan pas merayakan sesuatu, pas lagi hening. Tapi kita sekarang sholat aja mikir cicilan, zikir tapi jempol scroll medsos, doa tapi sambil lihat notif masuk. Makanya wajar kalau nggak nemu jawaban, karena kita sibuk banget nyari di luar.
Padahal jawabannya udah nungguin di dalam batin kita sendiri. Dan karena itu, gue mau tiban satu kalimat yang mungkin lu udah denger 5 kali sehari. Tapi saat ini kita renungin bener-bener. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Gue yakin lu pasti hafal, tapi udahkah lu ngerasain maknanya? Ini bukan soal solat atau agama aja kawan. Ini soal menyadari bahwa seluruh hidup lo itu bukan buat drama, tapi buat pulang ke kesadaran paling murni, yang paling hening, yang jernih, yang utuh, yaitu jiwa yang tenang. Dan nanti di segmen berikutnya, gue bakal kasih lo latihan ringan, buat lo bener-bener diam, dan ngerasain betapa rumah lo tuh ada di dalam diam itu sendiri. Kawan, dari tadi kita ngobrolin soal diam, tapi gue yakin sebagian dari lu mikirnya gini, lah gimana caranya diam? Gue mah tiap hari otaknya rame mulu. Tenang, itu wajar. Karena lu tumbuh di dunia yang ngajarin lu buat terus mikir, terus reaktif, terus kebingungan. Padahal yang lu butuhin bukan mikir lebih banyak, tapi mikir lebih jernih. Dan kadang gak usah mikir sama sekali. Jadi sekarang gue ajak lo nyoba satu latihan kecil. Simple, gak perlu lilin, gak perlu tempat sepi. Lo bisa lakukan ini di mana aja. Bahkan di tengah bisingnya suasana. Kita akan latihan untuk membawa kembali pikiran kita yang ribut itu ke jiwa yang tenang. Kita mulai ya. Lo cari tempat duduk yang enak deh. Cari posisi yang tenang. Di bawah pohon, di pos ronda, atau dimanapun yang membuat lo nyaman. Oke, kita mulai ya. Tarik napas panjang pelan-pelan sampai lo ngerasa dada lo ngembang, bukan sekedar cepet-cepet masuk udara. Lalu keluarin pelan-pelan udaranya. Rasain angin nafas lo. Dengerin suara tubuh lo sendiri. Udah? Oke, kita lanjut. Sekarang duduk aja. Diem, gak usah ngelawan pikiran, gak usah fokusin ke apapun. Cuma saksikan. Saksikan aja apa yang terjadi di dalam diri lo. Biarkan pikiran datang. Biarkan pikiran muncul. Biarkan pikiran itu pergi seperti awan yang sedang lewat. Kalau lo mulai ke distract, tarik nafas lagi. Balik ke nafas lo. Ya udah, itu aja. Kawan, itu langkah-langkah latihan dasarnya. Lo gak harus 30 menit untuk melakukan itu. Cukup 3 menit aja. Buat ngasih sinyal ke tubuh dan jiwa lo. Sambil ada pernyataan, gue udah nyampe, gue pulang. Karena lo gak harus ke tempat suci buat ngerasain keheningan yang suci. Pencerahan bukan tentang tahu banyak hal, tapi sadar satu hal sepenuh-penuhnya. Dan keheningan ini yang lu lagi rasain sekarang itu bukan hampa, itu rumah. Jadi kalau hari ini lu udah bisa duduk diam 3 menit tanpa drama, tanpa lari dari diri lu sendiri, lu udah deket satu langkah ke pencerahan batin. Dan di segmen akhir nanti kawan, kita bakal tutup semua ini dengan satu pesan pamungkas. Bukan buat memotivasi lu, tapi buat ngingetin. Lu gak harus jadi apa-apa buat ngerasa cukup. Kawan, hidup hari ini ngajak lu lari terus. Lari ngejar validasi, lari dari luka lama, lari dari sepi. Padahal semua yang lu cari gak pernah kabur. Yang kabur itu diri lu sendiri. Dari kecil lu diajarin nanti kalau udah sukses lu bakal bahagia. Kalau lu udah nikah baru hidup lu lengkap. Kalau lu punya duit nanti lu tenang. Tapi kenyataannya banyak yang udah punya itu semua tapi malah lebih kosong dari sebelumnya. Karena ketenangan itu bukan hasil dari pencapaian, tapi hasil dari ikhlas menerima. Kawan,
Lu gak harus jadi apa-apa buat ngerasa cukup. Lu cukup karena memang lu udah cukup. Semua yang lu butuhin buat bahagia udah ada di sini, di saat ini. Kita sering salah paham, ngira hidup kita ini soal ngumpulin sesuatu. Padahal hidup ini soal melepaskan ekspektasi, melepaskan luka, melepaskan identitas palsu yang lu pakai biar dianggap berharga. Dan pas semua itu lepas, yang tersisa cuma satu, keheningan, ketenangan, kesadaran, dan diri lu yang sejati. Dan kalau lu muslim, lu pasti sering baca Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang artinya lu udah tahulah. Tapi kalimat itu bukan buat dihafal doang. Itu kompas batin buat ngebawa lu balik ke arah yang bener. Hidup lu bukan buat ngikutin ekspektasi dunia, tapi buat menemukan kesejatian lu sendiri di dalam diam. Dan kalau lu udah sampai di segmen ini, mungkin lu emang ditakdirkan untuk berhenti sebentar dari keramaian, untuk ingat siapa diri lu sebenarnya. Dan buat pertama kalinya dalam waktu yang telah lama, inilah waktunya untuk diam dan hadir. Gue semua di tim channel cerita gue gini juga lagi belajar pulang ke diri sendiri. Karena gue gak butuh jadi siapa-siapa buat bisa ngerasain betapa cukupnya momen ini. Akhirnya lu paham bahwa the power of now bukan sekedar buku, tapi undangan buat pulang ke yang maha tenang. Kalau lu ngerasa video ini nyolek batin lu pasti tahu harus ngapain. Jangan disimpan sendiri, karena barangkali ada yang butuh diam juga, tapi nggak tahu caranya. Tenangin dulu batin lu kawan. Nanti semesta akan ikut menenangkan jalan hidup lo.